Musuh terkuat bernama Temptress yang juga merupakan mage terkuat di Guild Thousand Autumns dengan kemampuan pergerakan yang tak mampu dibaca oleh Lingxi kini telah muncul di hadapannya. Dengan salah satu rekannya yang juga berasal dari Thousand Autumns yang kini juga sedang berhadapan dengan Kokoli. Temptress pun lalu mengajukan sebuah permainan kepada Lingxi. Permainannya adalah di antara pertarungan pihak Lingxi atau Kokoli. Pihak mana yang kalah terlebih dahulu, maka rekan timnya juga harus mengalah dan mengakui kekalahan. Temptress pun lalu sudah mulai merapalkan mantra sihirnya. Lingxi yang melihat hal tersebut, dirinya pun menyadari bahwa Temptress tidaklah tertarik menggunakan semua kemampuannya. Hal itu mungkin dikarenakan dia sangatlah yakin dengan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, dirinya pun merasa baik dari pihak Lingxi ataupun Kokoli, mereka pasti akan mampu memenangkannya dengan mudah. Lingxi pun lalu mencoba menjawab tantangan tersebut dengan mengatakan bahwa ia tidak setuju. Temptress yang cukup terkejut dengan penolakannya Lingxi. Temptress lalu menambahkan bahwa sebenarnya dirinya juga sedang menawarkan sebuah jalan keluar pada Lingxi, dan jika Lingxi tidak segera merubah keputusannya, maka mungkin nasib rekannya akan segera berakhir. Mengetahui keagresifan dari tim Thousand Autumns, Lingxi pun mempertanyakan mengenai mereka yang sedang khawatir bahwa tim dari Defense Chamber akan membuat suatu comeback. Namun, Temptress ternyata menyangkal hal tersebut, dikarenakan menurutnya, dengan Defense Chamber yang tidaklah memperoleh 1 poin pun di babak sebelumnya, maka dipastikan mereka tak akan berani berhadapan dengan Thousand Autumns, dan lebih baik melarikan diri untuk tetap menjaga poin yang didapatkan mereka di babak kedua. Temptress pun mengingatkan kembali bahwa peraturan permainan ini sangatlah sederhana. Siapapun yang kalah terlebih dahulu, maka tim itulah yang kalah. Tim yang kalah juga harus menyerahkan semua bagian kunci yang telah dikumpulkan dan harus menyerahkannya kepada pemenang secara sukarela. Lingxi pun lalu memikirkan kembali hal tersebut. Dirinya berpikir bahwa dengan adanya sebuah pertaruhan, sekaligus adanya sebuah pertarungan di dalamnya, maka kemungkinan akan ada banyak hal yang tidak pasti nantinya. Dirinya yang lalu setuju dengan hal tersebut dikarenakan menurutnya itu sangatlah menarik. Dirinya pun lalu mengingatkan Temptress agar mengingat apa yang telah dikatakannya. Baiklah kalau begitu, aku hanya harus mengalahkanmu terlebih dahulu sebelum yang di sisi lain menyelesaikannya. Tentu saja, aku benar-benar menyukai pria yang memiliki kepercayaan diri seperti dirimu. Sungguh mempesona. Temptress pun lalu mengeluarkan skillnya. Namun ternyata, serangan tersebut tidaklah mengarah tepat pada Lingxi. Dan Lingxi pun berpikir bahwa itu kemungkinan adalah sinyal yang ditujukan kepada rekannya yang sedang berada di sisi lainnya. Aku sudah di sini, lebih baik sekarang kau lebih memperhatikannya, anak kecil, ucap Temptress yang tiba-tiba sudah ada di sebelahnya Lingxi. Serangan Temptress yang ternyata masih mampu dihindari Lingxi. Lingxi pun lalu berpikir, melihat pergerakan lawan yang ternyata juga mampu melakukan pertarungan jarak dekat. Dirinya lalu memperkirakan bahwa lawannya kini jugalah seorang battle mage. Tiba-tiba ada banyak serbuk mengarah pada Lingxi. Lingxi yang sangat terkejut dengan hal itu. Dan ternyata Temptress kini telah menggunakan skill Alluring Pollen, yang mana casting dari skill tersebut dapat dengan cepat dilakukannya. Ini adalah skill spesialku, Alluring Pollen. Aromanya sangat manis kan? Ucap Temptress yang lalu. Tanpa mampu berkutik, ternyata Lingxi telah terkena efek restrain. Lingxi sangatlah heran dengan skill tersebut, dikarenakan serangan itu tidaklah memiliki indikator target yang membuatnya tidak mampu untuk menghindarinya. Kamu sudah tidak bisa menggerakkan otot-ototmu kan? Kamu milikku sekarang. Jangan khawatir, kakak akan memandikanmu dengan segenap perasaan cinta. Apa kau penasaran mengapa ini tidak ada indikator targetnya? Bisa dikatakan aku sedang akan mengungkapkan kartu asku padamu sekarang. Terimalah pemberianku yang selanjutnya. Namun belum sempat Temptress mengeluarkan skillnya yang lain, tiba-tiba muncul lingkaran sihir di atasnya. Temptress yang menyadari kemunculan tersebut, dirinya pun langsung mundur untuk menghindar. Ternyata itu adalah Knight of the Glorious yang telah muncul untuk menyelamatkan Lingxi. Temptress ternyata sudah mengenali sosok dari Knight of the Glorious dari melihat pertarungannya Lingxi di babak sebelumnya.
Itu benar-benar hampir saja. Jika ini bukanlah dikarenakan fakta bahwa aku hanya cukup dengan cara memikirkannya untuk mensummon Knight of the Glorious, mungkin hal buruk benar-benar akan terjadi, pikir Lingxi. Lingxi pun lalu bertanya pada Temptress apakah skillnya tadi merupakan skill eksklusif. Dan Temptress pun lalu menjawab bahwa itu adalah benar. Itu merupakan skill eksklusif seorang Charm Mage dengan subclass spesial Deviant Mage. Temptress pun juga mengatakan bahwa Lingxi itu juga tidaklah buruk. Menurutnya gaya bertarung Lingxi benar-benar telah menarik perhatiannya, dikarenakan itu sangatlah unik. Ketika sedang melawan orang-orang dari Defense Chamber, dirinya melihat bahwa Lingxi mampu mengeluarkan 2 tipe summon yang berjumlah 3 makhluk summon. Termasuk dengan skill-skill yang dimiliki Lingxi, itu semua benar-benar sangatlah menarik untuk ia saksikan. Karena meskipun Lingxi itu seorang thief, namun dirinya juga mampu menggunakan kemampuannya seorang mage. Di Thousand Autumns juga terdapat sejumlah player top rank thief. Namun, Temptress tidaklah pernah melihat seorang thief yang dipromosikan dengan bonus sebuah kemampuan mage. Thief sekaligus mage, hal itu benar-benar telah membuat Temptress semakin penasaran pada Lingxi. Sepertinya kau telah mengobservasiku dengan cukup akurat. Elemental Manifestation, Thunder Flash. Lingxi yang lalu dengan cepat menyerang menggunakan serangan elementalnya. Serangan tersebut pun mendarat tepat di tempat Temptress berada. Sedangkan Temptress yang masih mampu menghindari serangan tersebut. Dirinya juga sangatlah terkejut dikarenakan serangan Lingxi datang bersamaan dengan skill AOE Thunder Elemental Magic Damage. Dirinya pun lalu beranggapan jika Lingxi mampu mempelajari spell mage, maka berarti ada kemungkinan Lingxi itu memiliki dual class. Dan dengan mengejutkan, tiba-tiba Temptress lalu berkata, "Jika aku menghadapimu hanya sebagai mage, maka itu akan benar-benar sulit." Lingxi yang mendengar ucapannya si Temptress, dirinya pun lalu memikirkan apa maksud perkataannya itu. Hingga tak selang lama kemudian, Lingxi pun akhirnya menyadari bahwa Temptress itu sama seperti Little Ryuko dan juga Van Kapus. Dia juga merupakan player yang menerima sebuah blessing. Blessingnya adalah Succubus. Dengan memiliki daya pikat yang mampu mengaduk-aduk hati ribuan orang, perubahan sosok Temptress menjadi Succubus sontak membuat para penonton di luar pertandingan langsung jatuh cinta padanya. Sedangkan di tempat Stillwater berada, dirinya yang mengetahui bahwa Lingxi tak mampu menghindar dari seseorang yang sangatlah menyusahkan. Mengingat banyak orang yang mengatakan bahwa sampai hari ini tidak ada satupun pria yang mampu lepas dari cengkeramannya. Jadi sepertinya kali ini bukanlah hanya sekedar masalah kekuatan saja, melainkan karakternya Lingxi benar-benar akan diuji. Anak kecil, tahukah kamu bahwa hanya beberapa orang beruntung yang dapat melihatku dengan kemampuan yang seperti ini? Bagaimana jika memperkenankanku untuk bermain denganmu? Jatuhkanlah senjatamu, dan aku jamin kau akan menikmatinya. Lingxi yang cukup tertekan dengan aroma dari Temptress yang kini telah meresap ke udara. Temptress pun lalu mengeluarkan senjata pecutnya. Atau mungkin, jika kau tidak menyukai cambukan, aku dengan senang hati membiarkan seorang bajingan seperti dirimu untuk berjalan bersama denganku. Yang mana yang lebih kau sukai? Menjadi aktif ataukah pasif? Aku berjanji pasti akan memandikanmu dengan penuh cinta, ucap Temptress sembari menjulurkan cambuknya ke sekitaran Lingxi dengan aroma tubuhnya yang semakin terhisap oleh Lingxi. Aku lebih menyukai menjadi pasif. Lingxi yang kini tak mampu mengendalikan tubuhnya, dirinya pun mulai terbuai pesonanya Temptress. Benar-benar pria kecil yang lucu dan jujur. Aku akan memberikan beberapa cinta padamu. Temptress pun lalu mulai menghampiri Lingxi. Dirinya yang berpikir bahwa dirinya kini telah berhasil mengendalikannya. Dan juga menurutnya Lingxi itu hanyalah seorang pria yang sama dengan pria pada umumnya. Dirinya pun berpikir bahwa hanya sampai situ sajalah kemampuannya Lingxi. Namun di saat dirinya merasa yakin benar-benar akan berhasil, tiba-tiba, "Master, sadarlah!" Datanglah Knight of the Glorious mencoba menyadarkan Lingxi. Dan ternyata kemunculan Knight of the Glorious adalah dikarenakan adanya sebuah fitur Glorious Protection, yang mana jika Lingxi terkena skill ilusi atau pemikat,
Jika si pengikut Sang Glorious sedang aktif, maka pengikutnya akan menghancurkan dengan paksa efek sihir tersebut. Dan juga fitur tersebut memiliki cooldown selama 7 hari. Sontak Temptress pun sangatlah terkejut bagaimana bisa skill pemikatnya dapat dihancurkan dengan mudah oleh makhluk summon. Dan dirinya pun lalu bertanya-tanya, sosok makhluk apa yang sebenarnya Lingxi miliki. Aku benar-benar tak percaya bahwa aku bisa jatuh ke dalam hal seperti itu. Benar-benar menjengkelkan. Terima kasih, Knight. Akhirnya aku juga mengetahui ada fitur lain dari The Badge of the Glorious. Aku lihat kau sudah mulai serius. Kalau begitu, tak perlu kita membuang-buang waktu lagi. Aku sangat ingin mencoba diriku melawan pemain pro dari Thousand Autumns beberapa saat yang lalu. Jadi, mumpung aku di sini, maka aku akan menangani udara provokasi yang telah kau berikan. Kau itu besar mulut juga ya. Tapi, kamu bukanlah pria pertama yang mengatakan hal seperti itu padaku, jawab Temptress yang lalu dirinya mengeluarkan skill Charming Doppelganger, yang juga itu merupakan skill Summoning. Kini dengan Temptress yang telah mensummon dua makhluk bayangan, Lingxi pun kini menyadari bahwa itu merupakan pertarungan antara jumlah. Dirinya pun lalu menggunakan skill Dominion of the Mercenary, Skeleton Zar. Dengan Skeleton Zar yang bersiaga di hadapan, lalu dengan Knight of the Glorious yang berjaga di sisinya Lingxi, Temptress pun lalu mulai menggerakkan pasukan bayangannya untuk menggunakan skill Passionate Kiss Assault. Namun Lingxi yang dengan cepat mengerahkan Skeleton Zar untuk membentuk perlindungan, serangan tersebut pun dapat dihalaunya. Sayang sekali, kau telah menyanyiakan ciuman penuh gairah dariku. Namun, ternyata kedua pasukan bayangan milik Temptress sudah melesat melewati penjagaannya Skeleton Zar yang tengah lengah, dan dengan cepat sudah berhasil sampai di sampingnya Lingxi. Dan kedua bayangan itu pun lalu langsung menciptakan sebuah kabut di sekelilingnya Lingxi. Lingxi yang masih terkejut karena ternyata lawannya mampu memberikan serangan beruntun yang sangatlah cepat, bahkan hanya memberikan sedikit waktu bagi Lingxi untuk menghindar. Ternyata Temptress sudah berada di sampingnya dan sudah bersiap akan menyerangnya lagi. Sontak Lingxi pun lalu menggunakan Throat Slasher untuk menebasnya. Namun ternyata itu hanyalah klonnya Temptress. Kini Lingxi mulai menyadari bahwa Succubus itu memiliki kemampuan spesial dalam menyebarkan klonnya di suatu tempat. Dan di atas itu semua, dia masihlah memiliki kemampuan yang dapat membuat lawan sakit kepala juga. Meskipun begitu, Lingxi pun masih memiliki rencana untuk menangani hal tersebut, yaitu untuk menyerangnya di saat yang benar-benar tepat. Aku datang, Little Thief, ucap Temptress dari balik kabut. Namun, dirinya pun sontak terkejut. Hal itu dikarenakan Lingxi telah menghilang dari posisinya. Dirinya pun lalu bertanya-tanya, apakah mungkin Lingxi telah mampu membaca pergerakannya? Namun satu hal yang pasti, Lingxi telah mampu memanfaatkan kabut yang diciptakan Temptress untuk menyembunyikan diri. Elemental Manifestation, Thunder Flash ditambah dengan Rapid Shadow Thrust. Spell aura dari Succubus benar-benar terlalu banyak untuk dapat kutangani, ucap Lingxi yang menurutnya ini adalah saat yang tepat untuk menyerang. Matilah! Namun di saat daggernya hampir mengenai Temptress, tiba-tiba muncul sebuah pemberitahuan yang menyatakan bahwa timnya Lingxi telah berhasil mendapatkan satu bagian kunci. Sontak hal itu pun sangat membuat Lingxi terkejut. Benar-benar timing yang sangat bagus. Sepertinya pertarungan kita telah berakhir. Aku kalah. Ini adalah kemenanganmu, anak kecil. Sepertinya pertarungan mereka sudah lebih dulu selesai, ucap Temptress, yang mana hal tersebut juga menandakan bahwa Kokoli telah berhasil memenangkan pertarungannya terlebih dahulu. Temptress pun lalu berkata, seandainya hal itu terjadi sedetik lebih lambat, kemungkinan dirinya juga akan dikalahkan Lingxi. Daripada memenangkannya, aku lebih tertarik untuk memotongmu sekarang. Ya, itulah kenapa aku menginginkan pertarungan ini berakhir sekarang, jawab Temptress. Lingxi yang lalu menanyakan apa tujuan Temptress melakukan hal itu. Temptress pun lalu hanya menjawab bahwa ketika bertaruh, maka dirinya juga harus bisa menerima kekalahan. Dan semenjak mereka telah setuju bahwa yang kalah harus memberikan kuncinya,
Temptress pun lalu menyerahkan bagian-bagian kunci yang dimilikinya kepada Lingxi. Lagi pula, aku telah mendapatkan apa yang ingin aku ketahui. Thousand Autumns telah mengakui kekalahan dalam ronde ini. Oh iya, siapakah namamu anak kecil? Ini adalah kali pertamaku menanyakan nama seorang laki-laki. Ah, betapa kesalnya. Bagaimana bisa kau mengambil kali pertamaku dengan cara seperti ini? Lingxi yang lalu memberitahukan siapa namanya kepada si Temptress. Baiklah, aku akan mengingatnya. Lingxi, kau harus mendapatkan tempat pertama di ronde ini ya. Meskipun itu akan membuat kakak ini kecewa, ucap Temptress sembari terbang meninggalkan Lingxi. Dan Lingxi yang ditinggalkan begitu saja olehnya, dirinya pun lalu menjawabnya dengan tekad yang kuat bahwa dirinya pasti akan menempati posisi pertama. Di luar pertandingan, para penonton yang melihat pertarungan Lingxi, mereka pun sangatlah terpukau dikarenakan Tiff itu juga telah berhasil mengalahkan mage terkuat dari Thousand Autumns. Dan mereka semua sontak berteriak sembari mengatakan bahwa itu sangatlah luar biasa. Lingxi dan Whitebone Temptress mungkin tidaklah menduga bahwa pertarungan kecil mereka telah membuat kegemparan yang luar biasa di luar. Bagaimanapun, nama Lingxi kini juga telah menjadi topik utama dari semua pembicaraan mengenai Special Battle. Setelah itu, dada luar biasa milik Whitebone Temptress juga telah menaklukkan semua iklan di halaman utama. Dan pertarungan potongan kunci tersebut telah berhasil menjadi sebuah perdebatan yang sangat panas di seluruh Heavenland. Dan setelahnya, nama Lingxi pun kini juga telah diketahui oleh seluruh pemain. Singkat cerita, Lingxi pun lalu segera pergi untuk menemui Kokoli. Setelah mengobrol serta bertanya apa yang telah terjadi pada Kokoli, Lingxi pun lalu sangatlah terkejut dengan jawabannya. Namun, Lingxi yang tampak ragu dengan hal tersebut, Kokoli pun meyakinkannya bahwa tidak alasan baginya untuk berbohong. Apalagi, kini Kokoli menjadi sangatlah emosi atas apa yang telah dilakukan oleh orang Thousand Autumns padanya. Kokoli lalu menceritakan bahwa sebenarnya dirinya telah benar-benar dipojokkan oleh lawannya yang merupakan Swordmaster dari Thousand Autumns, hingga di saat muncul sebuah sinyal spell sigil, tiba-tiba pria itu malah mengatakan bahwa sesi pertarungannya telah berakhir. Kokoli pun lalu menanyakan maksud dari perkataan pria tersebut, apalagi dengan Kokoli yang juga merasa bahwa dirinya tidaklah sebanding dengan lawannya. Namun pria tersebut yang bernama Taba Zengo yang memiliki subkelas promosi sebagai Swordmaster, lalu hanya menjawab bahwa memperlakukan orang lain dengan sopan adalah nilai inti dari guildnya. Meskipun hal tersebut juga telah membuatnya cukup merasa sakit kepala. Kokoli pun lalu berpikir, dirinya mengetahui bahwa Taba Zengo dari Thousand Autumns itu juga dikenal sebagai Bloody Lion, dan juga di luar sana dia adalah seorang Swordmaster terbaik. Namun kini, Kokoli pun juga mengetahui fakta bahwa Taba Zengo merupakan seorang player berlevel 52 yang berada di divisi pertama Guild Thousand Autumns. Meskipun dirinya benci untuk mengakuinya, namun kenyataannya hal itulah yang membuat Guild Thousand Autumns pantas menjadi guild nomor 1. Dan Kokoli merasa bahwa memang Guild Nebulos benar-benar berada jauh di bawahnya jika berdasarkan level yang dimiliki oleh member-membernya. Di dalam pertarungan sebelumnya dengan Taba Zengo telah terang-terangan mengkonfrontasi Kokoli yang merupakan wakil Guildmaster. Di saat Kokoli mulai terpancing oleh tantangannya Taba Zengo, namun tiba-tiba Zengo malah mengurungkan niatnya dan mengatakan bahwa dirinya sudah lelah. Ditambah lagi dirinya juga mengatakan bahwa ia sangat kekurangan tidur. Sontak sikap Zengo itu membuat Kokoli merasa heran dan lalu menganggap bahwa Zengo telah menghina serta merendahkan dirinya. Ternyata Kokoli tidaklah mengetahui apa yang sedang terjadi pada Lingxi dan tidak mengetahui tentang adanya pertaruhan seperti halnya antara Lingxi dengan Temptress. Hanya saja, tiba-tiba Zengo meminta Kokoli untuk segera membunuhnya. Bahkan dirinya juga meminta Kokoli dengan paksa. Jadi, apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku lakukan. Habis pria itu bersikap sangatlah sombong. Aku bahkan meledakkan kepala bajingan itu menggunakan anak panahku tanpa berpikir sedetik pun. Berdasarkan cerita Kokoli, Lingxi pun lalu menyimpulkan bahwa saat Kokoli melayangkan serangan membunuhnya, itu pasti bertepatan saat dirinya sedang akan melayangkan serangannya pada Temptress.
mengetahui bahwa Temptress kalah hanya karena dirinya memiliki suatu tujuan. Ling Si pun lalu berpikir bahwa di babak ketiga dirinya harus bermain lebih panas lagi. Dengan guild nomor 1 Thousand Autumns yang keluar dari pertandingan, serta guild nomor 2 Defense Chamber yang memilih bermain aman, Ling Si dan Koko Lee pun dapat mempertahankan posisi mereka di peringkat pertama, lalu diikuti guild Defense Chamber di peringkat kedua. Di tengah-tengah prosesnya, Ling Si dan Koko Lee sempat bertemu dengan tim dari Defense Chamber. Pertemuan itu pun lalu membuat Koko Lee yang sedang sangat kesal atas kejadian sebelumnya bersama dengan Zenggo, membuatnya sangat ingin melampiaskan amarah pada mereka. Sontak orang-orang dari guild Defense Chamber yang melihat ekspresi buruk dari Koko Lee lalu mulai beranggapan bahwa Koko Lee itu sedang datang masa periodenya. Mengingat mereka sudah pernah kalah dari Ling Si, dan lalu saat ini ditambah dengan wakil Guildmaster Nebulos, mereka pun menjadi takut dan lebih baik bermain aman untuk menjaga perolehan poinnya. Casualties of War yang biasa Student Inch gunakan untuk mengepung lawan pun kini ia gunakan. Namun skill itu ia gunakan bukanlah untuk menyerang, melainkan untuk melindungi diri dari serangan Koko Lee yang sedang kesal dan sangat ingin membunuh orang. Dan Ling Si yang melihat hal itu lalu hanya bisa berpikir bahwa wanita yang sedang marah itu sangatlah menakutkan. Namun hal itu ada bagusnya, dikarenakan itu juga dirinya kini dapat terhindar dari masalah dengan Defense Chamber. Mengetahui pentingnya mengumpulkan poin pada ronde ini, Student Inch pun memilih untuk menghindari konfrontasi secara langsung, dan juga dengan perolehan poin sebanyak 126 kunci tambahan, Nebulos telah mendapatkan hadiah basic sebesar 1000 Torchfire, serta dengan hadiah tambahan sebanyak 12.600 Torchfire dari babak kedua. Jadi total keseluruhannya adalah sebanyak 13.600 Torchfire. Ling Si dan Koko Lee pun berhasil menempati peringkat pertama. Saat ini pada papan peringkat akhir, secara tak terbantahkan Nebulos berhasil memimpin dengan menjadi peringkat kedua pada ronde pertama dan lalu peringkat pertama di ronde kedua. Sementara itu Thousand Autumns dan Defense Chamber yang posisi keduanya sudah tidak lagi berada di puncak leaderboard. Tak ada satupun yang meragukan bahwa dengan kemampuan yang mereka miliki, ada kemungkinan bahwa mereka akan kembali menaiki papan peringkat di babak ketiga. Dan alasan utama mengapa orang-orang sangat bersemangat dengan ronde ketiga, hal itu dikarenakan adanya Guild Nebulos yang kini sedang menjadi pusat perhatian. Semua player di Heavenland memiliki ekspektasi besar yang mana belum pernah terjadi sebelumnya kepada Thief misterius dari Nebulos tersebut. Tempat lalu berpindah ke zona istirahat. Terlihat di tempat itu ada Temptress dan juga Zenggo. Setelah sekian lama Zenggo menunggu, akhirnya Temptress muncul juga di tempat itu. Zenggo pun lalu langsung menanyakan hasil risetnya mengenai Ling Si, dan Zenggo juga mengungkapkan rasa penasarannya, dikarenakan baru kali ini dirinya melihat Temptress yang sangatlah bersemangat terhadap seseorang. Temptress pun lalu memberitahukan bahwa rasa tertariknya itu adalah disebabkan karena skill set serta kemampuan Ling Si yang tidaklah seperti player pro pada umumnya. Bisa dikatakan dia itu selalu saja memberikan kejutan ke atas meja pertarungan. Zenggo yang lalu tidak melihat adanya nama Ling Si di top 3 di leaderboard, dirinya pun lalu mencoba membandingkan Ling Si dengan para Thief yang berada di 3 besar leaderboard, dan menanyakan pada Temptress apakah Ling Si itu juga lebih kuat dari mereka. Temptress pun lalu menjawab bahwa mungkin menjadi 3 besar dalam leaderboard itu memanglah penting. Akan tetapi, tidak semua orang yang bermain game ini adalah untuk mencari ketenaran. Mendengar semua penjelasan mengenai Ling Si dari Temptress, Zenggo pun kini juga mulai tertarik padanya dan juga sangat ingin mencoba menghadapinya nanti di ronde selanjutnya. Singkat cerita, ronde ketiga pun akan segera dimulai dan penonton untuk kompetisi tersebut telah mencapai jumlah tertinggi yang tak pernah terjadi sebelumnya. Portal masuk menuju area tunggu ronde ketiga telah terbuka, hingga di saat Koko Lee dan juga Ling Si memasuki tempat tersebut. Betapa terkejutnya Koko Lee, hal itu dikarenakan di dalamnya sudah ada tim dari Thousand Autumns dan juga tim dari Defense Chamber yang telah menunggu mereka di tempat yang sama. Dan tak selang lama kemudian, muncullah pemberitahuan yang menyatakan bahwa di tempat itu, semua bentuk pertarungan dilarang. Dan babak ketiga akan dimulai setelah semua tim benar-benar masuk seluruhnya. Hingga pada akhirnya, portal menuju tempat ronde ketiga pun mulai terbuka.
Dan lalu muncul lagi sebuah pemberitahuan yang menyatakan bahwa ronde ketiga Unseating the Sword akan segera dimulai. Ronde ketiga akan segera dimulai dengan Ling Si yang kini telah menjadi sorotan utama oleh seluruh player di Heavenland. Hal menarik apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya hanya di Sobat Ngomik.